Untuk apa semua fasilitas ini gitu? Fisik boleh terbatas, tetapi pemikiran tidak ada yang bisa membatasi itu. Tidak ada. Kenapa? Karena mereka tidak diizinkan keluar dari rumah mereka. Berarti kan tidak semua orang mampu mengakses berita informasi yang seperti ini. Saya merasa begini, Allah menyayangi saya dengan kondisi saya, dalam arti ketika saya diciptakan tidak sempurna, pasti Allah punya maksud untuk itu. Apa kata mereka? Apa kata mereka? Apa kata mereka? Dan apa kata mereka? Saya ingin memberikan yang terbaik untuk orang tua saya. Jauh-jauh kuliah, terus makan juga. Pengen membuktikan bahwasanya saya tidak tua. Gimana nih kalau seandainya guru bahasa Inggrisnya IELTS-nya 4,5? Jadi pengkhianat bangsa. Cepat kaya datang ke TEM. Berarti tempat rebel juga sedikit ya. Ya, saya termasuk bad girl juga. Sempat rebel juga sedikit ya. Oke, well, kita kembali ke masalah disabilitas ya. Berarti kan tidak semua orang mampu mengakses berita informasi yang seperti ini. Nah, upaya apa yang sudah Bu Desi lakukan dengan komunitas PPDI ya? Juga Bang Miko Kamal juga kemarin dia lagi tes ini juga ya di Hari Disabilitas Nasional kemarin juga jalan-jalan keliling Kota Padang ya. Nah, ini kan banyak mereka yang merasa insecure ya. Ada juga saya mengenal salah seorang difabel yang itu karena kejadian gempa 2009 akhirnya dia menjadi disabilitas, dan saya sudah mencoba memberikan informasi-informasi bahwa you guys have a privilege ya untuk mengapply scholarship dan apapun itu namanya, dan juga nanti di negara maju seperti Australia itu akan sangat mengakomodasi sekali dari jalannya, dari trotoarnya, dari fasilitas publiknya itu friendly disable. Di Time Language Center pun dari Eben ya, Eben itu salah satu volunteer dari Australia mengatakan bahwa tempat saya udah ramah disable. Nggak ada tangga kan di sini Bu Desi ya? Berarti saya udah memikirkan bagaimana tempat Time Language Center ini juga friendly terhadap difabel. Kita ketahui nih Bu Desi, banyak fasilitas umum yang tidak ramah, adapun yang dibikin tanjakan itu tinggi sekali. Nah itu nggak mungkin. Nah ini suara apa yang Bu Desi suarakan ke AAS terkait ini sehingga Bu Desi layak dan pantas menjadi seorang awardee Australian World Scholarship. Kalau saya pribadi dari awal saya bergerak di bidang penyuarakan hak-hak disabilitas itu, saya lebih ke ini. Bukan infrastrukturnya yang harus dikejar dulu. Saya selalu bilang gitu ke teman-teman. Kenapa? Karena gini, kita ambil contoh di Permindo itu kan sudah bagus lah fasilitas. Tapi lihat apa ada orang-orang disabilitas yang lewat di sana? Tidak ada. Kenapa? Karena mereka tidak diizinkan keluar dari rumah mereka. Setiap mereka misalnya butuh buku, Bu, saya mau keluar beli buku. Ibunya akan selalu bilang, oh nanti aja bapakmu yang belikan, atau adikmu nanti. Kenapa? Karena rasa percaya terhadap anaknya yang disabilitas ini nggak ada. Mereka memang menyekolahkan tetapi anaknya itu tetap dilindungi, yang overprotective ke anak. Nah, saya selalu bilang, misalnya sebagus apapun fasilitas yang akan diberikan negara terhadap disabilitas dalam arti sarana dan prasarana di tempat umum, tetapi kalau disabilitasnya tidak diberikan kebebasan untuk keluar dari rumah mereka, keluar dari tempat tidur, turun dari tempat tidurnya, untuk apa semua fasilitas ini gitu loh. Itu saya lebih ke sana. Jadi akhirnya apa? Saya lebih menyuarakan untuk agar orang tua atau keluarga itu mengizinkan anak bebas berekspresi, dalam arti dia mau ke toko buku biarkan. Kenapa? Karena pemerintah sudah memfasilitasi. Ada semua. Contoh apa? Saya melihat begini, kayak Grab atau Gojek. Ketika dia bertemu dengan penumpang disabilitas, mereka baik. Mereka mau menggendong, mereka mau menolong, membantu gitu loh. Jadi tidak perlu kekhawatiran dan ketakutan yang berlebihan ketika anak-anak ini keluar. Saya melihat seperti itu. Saya salut dengan Ketua PPDI Kota Padang, Pak Icun. Beliau benar-benar mandiri. Setiap hari beliau berangkat kerja itu naik bis Trans Padang,
kemudian naik Gojek, naik ojek itu tanpa pendamping. Nah, saya mau disabilitas Sumatera Barat itu benar-benar bisa seperti Pak Icun. Kalau saya pribadi, saya keterbatasannya gerak. Saya tidak bisa bergerak cepat, tidak bisa membawa barang melebihi kapasitas tubuh saya. Kemudian yang penting tidak licin, tidak tinggi, saya masih bisa melakukan semua gitu loh. Tapi kalau teman-teman lain yang terutama yang di kursi roda, yang maksudnya yang disabilitas berat itu memang sangat membutuhkan. Dan alhamdulillah Pak Miko, saya merasa Pak Miko sangat berjasa sekali untuk kemudahan teman-teman disabilitas, dan akhirnya sekarang satu persatu teman-teman disabilitas sudah mulai keluar, tapi masih tetap dalam lindungan organisasi. Belum secara mandiri, maksudnya saya pengen keluar makan bakso, saya pengen duduk di pantai atau apa gitu secara pribadi personal, mereka tidak bisa melakukan itu. Good insight. Ternyata tidak soal infrastructure, tetapi adalah soal mindset dari orang tua. Tapi Ibu Desi pernah berbicara nggak dengan orang tua disabel yang maksudnya benar-benar keterbatasan sekali, harus pakai kursi roda? Itu hal apa yang membuat mereka tidak mengizinkan putra-putri mereka keluar dengan mandiri? Apakah karena takut anaknya diledekin, dibully, dihina, atau memang tidak ada jaminan fasilitas atau keamanan dari kota yang dihuninya? Seperti apa Bu Desi saat mendekati orang tua untuk mencoba merubah mindset mereka terhadap putra-putri mereka? Saya kalau bicara dengan orang tua itu maksudnya belum banyak ya, maksudnya baru lingkungan teman. Maksudnya gini, saya udah 52 tahun, otomatis teman-teman saya sudah punya anak, punya cucu gitu ya. Lalu ada yang disabilitas. Nah, ke mereka lah saya baru menyampaikan. Kalau sebetulnya saya melihat ini itu tugas organisasi lebih harus melakukan itu organisasi. Kenapa? Karena saya melihat begini, akan ada perlawanan dari orang tua ketika kita secara individu menyatakan ke mereka, Bu, anaknya kok diginiin, harusnya anak begini-begini. Oh, mereka akan melawan ke kita dan bilang, apa hak kamu ngomong begitu? Saya yang tahu anak saya. Nah, jadi yang seperti itu saya juga membentengi diri saya dari rasa takut yang seperti itu ya. Maksudnya nanti saya takut disemprot, saya takut dimarah-marahin. Jadi saya membatasi diri untuk menyatakan itu. Nah, saya menyuarakan itu di dalam organisasi. Saya minta ke PPDI bantu maksudnya orang tua yang, jadi gini, ketika orang tua berhadapan dengan organisasi, mereka lebih wah gitu loh. Oh, ada ya organisasi seperti ini. Wah, saya baru tahu loh gini-gini. Tapi kalau kita pribadi, mereka bisa beranggapan gini, ya iyalah kamu disabilitasnya nggak berat, enak bisa kemana-mana sendiri. Nah, anak saya kan nggak bisa. Nah, kalau udah digituin saya udah speechless gitu loh, yang udah nggak bisa ngomong gitu kan. Jadi kalau organisasi enggak gitu. Nah, saya pernah jadi penyelenggara pemilu KPU tingkat PPK, panitia pemilihan kecamatan. Nah, yang membuat saya emes adalah saya adalah penyelenggara pemilu setingkat PPK pertama dari penyandang disabilitas di Kota Padang. Saya sampai merasa kemana disabilitas lain gitu. Kenapa saya yang udah 52 tahun ini menjadi yang pertama? Jadi akhirnya saya waktu itu penasaran, karena KPU bilang saya yang pertama, saya jadi penasaran kenapa ya. Saya deketin lah teman-teman. Pak, ayo itu ada PPS gini lagi buka ini gitu kan. Dia bilang, enggak Bu Desi, kerja PPS berat. PPS itu ada di bawah PPK. Untuk PPS aja mereka menganggapnya berat, apalagi PPK kan. Jadi saya merasa, nah teman-teman gitu loh, mereka teman-teman disabilitas, saya melihatnya begini, kalau sudah ada contoh baru mereka berani. Seperti ini juga sekarang nih AAS, saya bisa lolos gitu ya. Saya yakin nih teman-teman pasti nanti, Bu Desi aja bisa, kenapa saya tidak? Kenapa? Saya udah 52 tahun loh. Sedangkan yang lain masih 24, 25. Malah ada yang baru tamat kuliah itu misalnya umur 22 dia udah tamat. Nah, jadi
Saya benar-benar ke depan itu benar-benar saya ingin menyuarakan bahwa disabilitas itu bisa kok, nggak ada yang sulit. Sebetulnya kalau misalnya mereka melihat, oh ya iyalah Bu Desi kan bisa berbahasa Inggris. Tapi kan saya bisa berbahasa Inggris juga ada proses. Saya tidak dilahirkan langsung bisa berbahasa Inggris, tidak. Dan proses itu saya nikmati gitu, dalam arti ini fun kok, enak, enjoy. Jadi nggak ada yang merasa terbebani, tertekan. Jadi gini, saya ada teman orang Australia pernah bilang begini ke saya, Desi katanya, kalaulah orang tahu bahasa Inggris itu bisa memberikan hal-hal yang tidak pernah terfikir oleh mereka, pasti semua orang mau belajar bahasa Inggris katanya. Nah, saya waktu itu belajar bahasa Inggris karena saya berpikir untuk bekerja dengan perusahaan asing. Dan alhamdulillah tercapai. Nah, kemarin saya belum terpikir lagi nih untuk dapat beasiswa. Lalu ada AAS yang membukakan pikiran saya. Saya coba lagi, ternyata bisa. Ke luar negeri saya benar-benar confident untuk jalan-jalan, hanya sekedar jalan-jalan ke Thailand, ke Vietnam atau ke Singapura, confident sekali gitu. Nggak ada yang seperti saya kalau misalnya ke luar negeri nih, ke Singapura, itu saya merasa seperti saya pergi ke Jakarta aja. Kenapa? Dulu waktu saya kerja di Batam, saya lebih hafal Singapura itu daripada Kota Padang gitu. Saya sering kesasar kalau di Padang. Kalau Singapura saya nggak pernah kesasar. Luar biasa ya. Orchard Road dan sekitarnya udah. Tapi kalau ini Jalan Adinegoro, tahu nggak di mana? Nggak tahu saya. Jalan Adinegoro nggak tahu ya. Jalan Rasuna Said? Nggak tahu. Tapi kalau Orchard Road sebelah mana tahu? Nggak tahu. Dari Harbor Front itu ke misalnya ke Orchard Road, ke Arab Street atau segala macam itu saya udah hafal gitu loh. Tapi dari sini kalau misalnya orang bilang Jalan Veteran, di mana Veteran? Tadi ke Tamrin Center nyasar nggak kan ya? Nggak, karena adik saya tinggalnya deket sini gitu kan. Ya luar biasa ya bincang-bincang. Saya lebih banyak mingkemnya kali ini. Apa kata mereka? Biasanya saya tuh bergebu-gebu berbicara, tapi saya banyak mingkemnya sekarang guys. I don't know somehow ya. Saya benar-benar terinspirasi dari beberapa statement tadi yang disampaikan oleh Bu Desi. Benar-benar membuat mind blowing dari saya melihat bahwa fisik boleh terbatas, tapi pemikiran tidak ada yang bisa membatasi. Setuju nggak? Setuju banget, saya benar itu. Jadi gini, saya belajar itu pertama kali itu dari orang tua saya gitu. Jadi rumah kami itu seperti rumah singgah bagi orang Solo Selatan. Jadi orang mau naik haji, orang sakit, pokoknya semua yang keperluan orang Solo Selatan ke Padang itu di rumah kami. Nah jadi kami belajar banyak dari orang-orang yang datang gitu dari rumah, bagaimana menghargai tamu, bagaimana bersopan santun dengan orang yang lebih tua dan segala macam. Nah, papa saya kalau dia lagi marah karena anak tidak sopan atau apa, papa selalu bilang begini, kamu boleh dalam arti punya keterbatasan fisik, tapi jangan ini dan ini katanya. Iya. Kamu harus punya pikiran, wawasan yang luas, hati yang lapang katanya kan. Nah kemudian ketika saya waktu zaman SD, waktu baru mau masuk SD nih, saya masih digendong sama beliau mendatangi rumah tetangga karena papa saya baru tinggal di area itu. Dia nggak tahu SD di mana, tahun ajarannya kapan, dia nggak tahu. Jadi dia datanglah ke salah satu rumah tetangga kami yang orang dituakan lah di daerah itu. Nah dikasih tahu lah, oh SD sebelah sana, oh ini gitu loh. Lalu papa saya, sebelum kami pulang, dia bilang gini ke papa saya, apa tidak sebaiknya anak kamu dimasukkan ke SLB? Dia bilang gitu ke papa saya. Saya lihat muka papa saya merah waktu itu dan dia bilang gini, anak saya tidak cacat, kenapa saya harus masukkan ke sana katanya. Dan ketika saya dimasukkan ke SD, benar apa ya? Jadi gini, kita kan memang apa yang akan kita dapat adalah apa yang kita pikirkan gitu loh. Sesuai prasangka. Nah, papa saya memprasangkakan saya anak yang normal, anak yang tidak ada keterbatasan, dan akhirnya itu yang beliau dapat apa? Saya dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD juara terus. SMP kelas 1 sampai kelas 3 juara terus. Cuman di SMA saya mulai turun, biasalah pergaulan ya. Nah, jadi saya melihat dari situ kembali ke orang tua penyandang anak-anak penyandang disabilitas itu mereka berprasangka buruk terhadap anak mereka.
Jadi jangan berprasangka buruk ya, poinnya. Oke, pada kondisi, pernah nggak Bu Desi mengalami kondisi yang sangat-sangat very down secara secara mental, secara semangat, secara motivasi yang membuat Bu Desi kayaknya Tuhan nggak fair dengan saya. Pernah nggak mengalami hal seperti itu? Banyak momennya ya, terutama ketika saya bekerja dengan perusahaan asing itu. Dalam arti begini, ketika kita bekerja di kantor, saya melihat kita tidak boleh menonjol. Karena gini, kalau orang asing dia bisa menerima dengan baik. Semakin kita pintar, mereka semakin sayang. Tapi teman-teman sekantor nih, saya dengan keterbatasan fisik yang nggak ada cantik-cantiknya, nggak ada menariknya, kok malah si bos sayang. Kemanapun dia mau pergi rapat, yang dibawa saya. Desi, let's go. Atau misalnya ada wawancara untuk penerimaan karyawan baru atau apa, Desi temani saya. Saya yang duduk menemani dia. Kalau maksudnya nanti dia nggak ngerti atau si orang ini nggak ngerti omongan saya, yang akan tukang translate. Padahal yang bisa berbahasa Inggris di kantor itu tidak hanya saya gitu. Tapi saya tidak mengerti kenapa dari awal saya masuk itu saya sudah menjadi populer gitu. Itu yang membuat saya nggak ngerti gitu loh. Nah, saya down itu di zaman-zaman kerja itulah, karena teman-teman itu benar-benar mereka tidak membuli saya secara langsung karena mereka tahu saya orangnya berani. Nggak akan mudah menjatuhkan saya, tapi apa? Fitnah. Misalnya ada kesalahan order barang atau kesalahan apa, itu saya yang diinin. Tapi alhamdulillah Allah itu memang tidak pernah tidur. Saya bisa membela diri saya dan mereka percaya gitu loh. Maksudnya dalam arti bos-bos di atas itu percaya Desi nggak begitu. Desi nggak begitu. Nah jadi down saya itu ketika saya merasa kenapa orang ini kok jahat banget ke saya. Dan kedua itu saya merasa down sekali baru-baru ini. Saya boleh dibilang dikudeta ya, bukan dikudeta tapi dijatuhkan secara mental ketika pemilihan ketua organisasi. Dan saya merasa down. Cuman ya itu tadi, kembali lagi bahwa Allah itu tidak tidur. Semakin orang menjatuhkan saya, semakin saya bisa naik gitu loh. Tapi saya tidak mau suuzon dalam arti gini, mending saya dibully terus lah supaya saya naik terus, melambung terus. Saya nggak mau begitu gitu loh. Kenapa? Berat di mental. Ketika kita dijatuhkan orang itu berat di mental. Jadi saya ingin tetap sukses tapi dengan cara yang baik lah gitu, tidak memanfaatkan. Katakan orang selalu bilang gini, ada janjinya Allah gini, kalau kamu tertindas, kalau kamu dizolimi, berdoalah, minta ke Allah, insya Allah Allah akan menaikkan derajatmu, kan intinya begitu. Tapi saya merasa begini, kalau bisa sih kita naik derajat tapi tidak tersakiti gitu loh. Saya maunya begitu, tapi nggak tahu, nggak ada hidup yang sempurna, itu nggak ada gitu. Cuman satu sisi saya merasa begini, Allah menyayangi saya dengan kondisi saya, dalam arti ketika saya diciptakan tidak sempurna, pasti Allah punya maksud untuk itu. Dan saya merasakan itu, maksudnya gini, saya nggak akan bisa bilang ke orang, Allah sayang saya, makanya Allah kasih ini ke saya, nggak bisa gitu loh. Kenapa? Karena kita juga nggak bisa memastikan benar nggak sih Allah sayang kita, kan kita nggak bisa mastiin, cuman kita bisa merasakan gitu loh. Dari alur hidup yang saya alami, diberikan orang tua yang baik, diberikan adik-adik yang santun, kemudian lingkungan masyarakat yang mengerti, kemudian bisa bekerja, berkarir, kemudian bisa keliling dunia segala macam, dan terakhir ini benar-benar anugerah yang menurut saya benar-benar saya bersyukur, benar-benar bersyukur gitu loh. Dengan saya bisa mendapatkan AAS ini, benar-benar itu sesuatu untuk saat ini, selama hidup ini adalah yang terbesar yang diberikan Allah kepada saya gitu kan. Tapi saya kalau punya sesuatu yang membuat saya down itu atau misalnya kalau istilah sekarang kan kena mental ya, saya tidak pernah menjadikan itu sesuatu yang membayangi terus gitu loh. Oh ya dulu si Anu menjahati saya, oh ya dulu dia begini, saya nggak pernah. Pokoknya setelah saya keluar dari situ lalu mendapatkan sesuatu, udah lupa. Saya memaafkan semua orang gitu aja. Berarti dengan tampilan ini tidak pernah
tidak pernah menyesali dan mempertanyakan. That's a good point juga ya dari seorang Bu Desi yang selalu semangat dan termotivasi dan selalu menginspirasi buat orang, sehingga keterbatasan itu tidak menjadikan Bu Desi down. That's good point.